MGA. Bab 492 Patua berpakaian hitam. Sialan, apakah mungkin saya harus berhenti di sini? Petik 2. Chu Feng sangat pahit karena di inti lautan api. Ada sangat mungkin beberapa peluang. Dia tidak mau ketinggalan mereka. Asteris saat Chu Feng khawatir. Lapisan aura berwarna ungu tiba-tiba datang melingkari. Itu mengorbit api mengerikan yang mengelilingi Chu Feng. Itu adalah Ziling. Dia melihat Chu Feng kesulitan memegang. Jadi dia bergerak tanpa bertanya dan membantu Chu Feng menahan api. Dan ketika aura berwarna ungu mengelilingi Chu Feng, suhu panas terik memang sedikit menurun. Tetapi melihat Ziling, wajahnya pucat dan wajahnya dipenuhi keringat. Ziling, berhenti. Di tempat ini, Anda harus melindungi diri sendiri. Anda tidak dapat membagi kekuatan Anda untuk membantu saya melawan api. Melihat itu, Chu Feng bergegas berbicara untuk menghentikannya. Nona Ziling, Chu Feng benar. Lautan api ini sangat dalam dan jalan yang tersisa masih panjang. Jika Anda ingin terus maju, yang terbaik adalah menyimpan kekuatan Anda sendiri. Jika Chu Feng tidak bisa bertahan, dia hanya bisa mundur. Lagi pula, dengan paksa pergi ke tempat seperti ini sangat berbahaya. Petik 2. Jiang Hengyuan juga berbicara, sebenarnya, dengan kekuatan ini, tidak akan ada masalah baginya untuk membagi kekuatannya untuk membantu Chu Feng dan yang lainnya bertarung melawan api. Tetapi alasan mengapa dia tidak melakukan itu adalah karena dia tahu bahwa nyala api itu sangat aneh. Semakin dalam mereka pergi, mereka akan menjadi yang paling luar biasa. Bahkan dia sendiri tidak bisa menjamin dia bisa berjalan ke bagian terdalam. Jadi secara alami, dia tidak akan menyia-nyiakan kekuatannya untuk melindungi orang lain. Chu Feng, Anda telah dipandang rendah. Cepat keluarkan aku. Lihat saya melindungi Anda sampai ke bagian terdalam. Egi tersenyum berkata. Chu Feng tidak membuang waktu dan dengan pikiran, dia membuka gerbang roh dunia. Dalam sekejap pintu gerbang dibuka. Gas berwarna hitam tak terbatas berlari keluar dari gerbang dan langsung menyelimuti Chu Feng. Tidak hanya menyelimuti gas berwarna hitam Chu Feng, bahkan memotong aura berwarna ungu Ziling menutupi Chu Feng dengan. Bagian paling penting adalah bahwa setelah gas berwarna hitam muncul, Chu Feng sebenarnya tidak bisa merasakan, sedikit pun, suhu panas api yang membakar. Permisi. Tapi selama aku di sini, aku jamin Chu Feng tidak akan kalah dari kalian. Petik 2. Tepat pada saat itu, Egi, yang mengenakan rok berbulu hitam, dengan sia-sia berjalan keluar. Dia pertama-tama menembak sekilas Jiang Hengyuan, lalu melompat lebih dalam ke api. Di tempat-tempat yang dilaluinya, nyala api mundur dengan sendirinya, seolah-olah mereka takut padanya. Asura World Spirit, setelah melihat Egi, mata Jiang Hengyuan menyala dan dia merasa sangat terkejut. Baru saat itu dia dengan penuh arti melihat ke arah Chu Feng dan berkata, Chu Feng, kamu memang mengesankan. Anda sebenarnya telah membuat kontrak dengan Asura World Spirit. Petik 2. Senior, kau terlalu mengagumiku. Chu Feng dengan tenang tersenyum, tetapi juga tidak membuang waktu untuk berbicara dan terus maju. Memang, nyala api itu benar-benar terlalu aneh. Semakin dalam mereka pergi, semakin ganas mereka. Pada tahap selanjutnya, mereka benar-benar seperti binatang buas ketika mereka tanpa henti pergi ke negara-negara setan untuk menyerang orang, dan bahkan membuat lolongan aneh. Dalam situasi seperti itu, Wakil Ketua Gao adalah orang pertama yang tidak dapat melanjutkan dan dipaksa kembali. Segera setelah itu, Ziling juga tidak sanggup menanggungnya. Sebelum berjalan terlalu jauh, bahkan Zhang Tianyi tidak bisa melakukannya. Di sisi lain, Chu Feng, yang memiliki perlindungan Egi, seperti orang yang tidak terkait dengan semua yang terjadi, dan bahkan lebih santai daripada Jiang Hengyuan. Itu memaksa Jiang Hengyuan untuk melihat Chu Feng dengan cara lain karena dia menemukan Egi sangat kuat. Meskipun roh dunia hanya memiliki penanaman tingkat 2 dari ranah surga, samar-samar, bahkan ia merasakan beberapa perasaan bahaya dari Egi. Adapun mengapa dia memandang Chu Feng dalam cahaya lain, itu bukan hanya karena Egi. Itu karena Egi adalah roh dunia Chu Feng. Dalam istilah yang lebih sederhana, tidak peduli seberapa kuat Egi, dia harus mendengarkan Chu Feng. Jadi, itu berarti bahwa Chu Feng adalah orang yang benar-benar kuat. Asteris batuk asteris. Ketika Chu Feng dan Jiang Hengyuan berjalan ke bagian terdalam dari lautan api, Jiang Hengyuan benar-benar meludahkan seteguk darah, lalu mulai batuk dengan menyakitkan. Senior, apakah Anda baik-baik saja? Memalingkan kepalanya untuk melihat, Chu Feng tidak bisa membantu tetapi terkejut. Dia heran menemukan bahwa saat ini, wajah Jiang Hengyuan sangat aneh. Seluruh tubuhnya mendidih, dan bahkan auranya menjadi tidak stabil. Chu Feng, saya tidak bisa melanjutkan, nyala api ini terlalu aneh. Mereka benar-benar memasuki tubuh saya tanpa saya sadari. Saya tidak bisa terus maju. Atau bahkan jika saya tidak terbakar oleh api ini,
saya akan meledak dari dalam dan mati. Petik 2. Saat ini, orang yang dapat terus mencari dan melanjutkan di lautan api ini hanya kamu. Tapi jangan memaksakan diri. Jika Anda kesulitan menahan api, Anda harus segera kembali. Petik 2. Jiang Hengyuan menepuk pundak Chu Feng. Lalu setelah dia dengan penuh arti melihat Egi di dekatnya, tanpa memutar kepalanya lagi, dia kembali ke jalan setapaknya. Cih, kultivasinya baik-baik saja. Tapi sayangnya, fisiknya terlalu buruk. Melihat punggung Jiang Hengyuan, Egi merendahkan bibirnya, lalu melanjutkan ke depan. Melihat Egi yang baik nakal dan tsundere, Chu Feng hanya bisa tak berdaya menggelengkan kepalanya. Egi sangat kuat sehingga bahkan Chu Feng tidak bisa memperkirakan seberapa kuat dia. Meskipun dia hanya memiliki budidaya tingkat 2 dari ranah surga saat ini, kemungkinan bahwa bahkan Jiang Hengyuan di tingkat 7 dari ranah surga tidak dapat dibandingkan dengan kekuatan pertempurannya. Egi sangat menakutkan. Pada awalnya, setelah Egi meminjam tubuh Chu Feng di pegunungan Tiger White untuk menghancurkan Ziling, Chu Feng sudah tahu. Setelah itu, Egi memimpin jalan dan Chu Feng dengan cepat mengikuti. Akhirnya, mereka tiba di bagian terdalam dari lautan api. Pada saat itu, api di sekitar mereka naik ke langit dan bergulir tanpa henti dan melolong. Tidak hanya mereka terwujud untuk menyerang Chu Feng dan Egi, mereka bahkan memotong kekuatan roh Chu Feng, mencegahnya menentukan arah. Saat itu, Chu Feng panik. Di sekelilingnya ada area yang dipenuhi api. Tanpa kekuatan roh, dia setara dengan orang buta. Jika dia mengacau, dia bahkan mungkin akan terjebak di sana. Asteris tata asteris. Tetapi pada saat itu, telinga Chu Feng melompat. Segera setelah itu, dia tiba-tiba melemparkan pandangan sengitnya ke satu sisi lautan api karena dia benar-benar mendengar langkah kaki di dalam lolongan. Asteris wow asteris. Memang, tak lama setelah Chu Feng mendengar langkah kaki itu dan setelah nyala api melolong keras, kedua dinding api menghindari asal suara dan membentuk jalan. Dan di ujung jalan, sosok mengenakan jubah berwarna hitam secara bertahap mendekat. Itu orang tua, rambut hitam panjang di kepalanya mencapai pinggangnya dan berkibar tanpa angin. Dia sangat sombong. Yang paling istimewa adalah sepasang matanya yang sudah tua. Meskipun sudut matanya keriput kering, ekspresi matanya sangat menakutkan. Seperti halnya dewa kematian. Dia hanya memandang Chu Feng sekali. Tapi Chu Feng tidak bisa menahan diri untuk mengambil beberapa langkah mundur. Chu Feng yang biasanya tenang, saat ini, hatinya sebenarnya berdetak lebih cepat. Merasakan perasaan bahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya. Itu niat membunuh yang sangat kuat. Niat membunuh itu bukan bawaan. Tetapi niat membunuh yang hanya dimiliki oleh orang-orang yang benar-benar membunuh banyak nyawa. Jika dikatakan bahwa kekuatan niat membunuh seseorang dapat diukur dengan jumlah orang yang terbunuh, maka jumlah orang yang orang tua itu bunuh pasti akan melewati beberapa puluh juta.